Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini mari kita sama-sama belajar lagi tentang apa yang dimaksud dengan Islam, iman, dan ihsan. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Muslim, An Umar radhiyallahu an aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a 'alaiha rajulun syadidun bayadin sayyibatin sadidus sawadis sa'ri la yura 'alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadan wa tahajjul baiti an istata'a ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala anta lidal ummatu rabbataha wa antara khufqatu aradal a'la wa antarul hufatal uradal alati ria'an nas ri'a as-sa'i yatatawwaluna fil bunyan thumma talaqa falabistu maliya thumma qala ya Umar adri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fanahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahul Muslim. Dari Umar radhiyallahu an qala juga berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Allah. Dari Umar radhiyallahu an juga berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya Rasulullah SAW seraya berkata, ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau melaksanakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan aku tentang iman. Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya. Beliau bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda,
Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan mengembala domba, berlomba-lomba meninggalkan bangunannya, kemudian orang itu berlalu dan berdiam sebentar, kemudian beliau Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian dengan maksud untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis tersebut merupakan hadis yang sangat dalam maknanya, karena di dalamnya terdapat pokok-pokok ajaran Islam, yaitu tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini mengandung makna yang sangat agung karena berasal dari dua makhluk Allah yang sangat terpercaya, yaitu yang pertama Aminus Sama atau disebut atau makhluk yang ada di langit, yaitu malaikat Jibril. Dan yang kedua adalah Aminul Ard, yaitu makhluk terbaik di bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hadis ini sangat berharga karena mencakup semua fungsi perbuatan lahiriah dan batiniah, serta menjadi tempat merujuk bagi semua ilmu syariat dan menjadi sumbernya. Oleh sebab itu hadis ini menjadi induk ilmu sunnah. Hadis ini juga menunjukkan adanya contoh berpakaian yang bagus, berperilaku yang baik dan bersih ketika datang kepada ulama, orang terhormat atau penguasa, karena Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada manusia dalam keadaan seperti itu. Kalimat ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau, lalu ia berkata, wahai Muhammad, adalah riwayat yang masyhur. Nasai meriwayatkan dengan kalimat, dan ia meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut Rasulullah. Dengan demikian yang dimaksud kedua pahanya adalah kedua lututnya. Dari hadis tersebut dipahami bahwa Islam dan iman adalah dua hal yang berbeda, baik secara bahasa maupun syariat. Namun terkadang dalam pengertian syariat kata Islam dipakai dengan makna iman dan sebaliknya. Kalimat kami heran, dia bertanya tetapi dia sendiri yang membenarkannya. Mereka para sahabat Rasulullah menjadi heran atas kejadian tersebut, karena orang yang datang kepada Rasulullah hanya dikenal oleh beliau, dan orang itu belum pernah mereka ketahui bertemu dengan Rasulullah dan mendengarkan sabda beliau. Kemudian ia mengajukan pertanyaan yang ia sendiri sudah tahu jawabannya, bahkan membenarkannya, sehingga orang-orang heran dengan kejadian tersebut. Kalimat engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan kepada kitab-kitabnya. Iman kepada Allah yaitu mengakui bahwa Allah itu ada dan mempunyai sifat-sifat agung serta sempurna, bersih dari sifat kekurangan. Dia tunggal, benar, memenuhi segala kebutuhan makhluknya, tidak ada yang setara dengan dia, pencipta segala makhluk, bertindak sesuai kehendaknya dan melakukan segala kekuasaannya sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, iman kepada malaikat maksudnya adalah mengakui bahwa para malaikat adalah hamba Allah yang mulia, tidak mendahului sebelum ada perintah, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkannya. Iman kepada Rasul Allah maksudnya adalah bahwa mereka jujur dalam menyampaikan segala keterangan yang diterima dari Allah, dan mereka diberi mukjizat yang mengukuhkan kebenarannya, menyampaikan semua ajaran yang diterimanya, menjelaskan kepada orang-orang mukallaf apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Para Rasul Allah wajib dimuliakan dan tidak boleh dibeda-bedakan. Iman kepada hari akhir maksudnya adalah mengakui adanya kiamat, termasuk hidup setelah mati, berkumpul di padang mahsyar, adanya perhitungan dan timbangan amal, menemui jembatan antara surga dan neraka atau Shirathul Mustaqim, serta adanya surga dan neraka. Dan juga mengakui hal-hal lain yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Iman kepada takdir yaitu mengakui semua yang tersebut di atas. Ringkasnya tersebut dalam firman Allah Quran surat Asy-Syaffat ayat 96, yang artinya Allah menciptakan kamu dan semua perbuatan kamu. Dan dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 yang mempunyai arti sungguh segala sesuatu telah kami ciptakan dengan ukuran tertentu.
dan ayat-ayat lain yang sama. Demikian juga dalam hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas yang artinya, ketahuilah sekiranya semua umat berkumpul untuk memberikan sesuatu keuntungan kepadamu, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang Allah telah tetapkan pada dirimu. Sekiranya mereka pun berkumpul untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu, niscaya tidak akan membahayakan dirimu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Segenap pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Para ulama mengatakan, barang siapa membenarkan segala urusan dengan sungguh-sungguh, lagi penuh keyakinan, tidak sedikit pun terbersit keraguan, maka dia adalah mukmin sejati. Kalimat menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, pada pokoknya adalah merujuk pada kekhusyuan dalam beribadah, memperhatikan hak Allah dan menyadari adanya pengawasan Allah kepadanya serta keagungan dan kebesaran selama menjalankan ibadah. Kalimat beritahukan kepadaku tanda-tandanya, sabda beliau, budak perempuan melahirkan anak tuannya. Maksudnya adalah kaum muslimin kelak akan menguasai negeri kafir sehingga banyak tawanan. Maka budak-budak banyak melahirkan anak tuannya dan anak ini akan menempati posisi majikan karena kedudukan bapaknya. Hal ini menjadi sebagian tanda-tanda kiamat. Ada juga yang mengatakan bahwa itu menunjukkan kerusakan umat manusia sehingga orang-orang terhormat menjual budak yang menjadi ibu dari anak-anaknya, sehingga berpindah tangan yang mungkin sekali akan jatuh ke tangan anak kandungnya tanpa disadarinya. Hadis tersebut juga menyatakan adanya larangan berlomba-lomba membangun bangunan yang sama sekali tidak dibutuhkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, anak Adam diberi pahala untuk setiap belanja yang dikeluarkannya, kecuali belanja untuk mendirikan bangunan dan tidak ada gunanya. Kalimat pengembala domba secara khusus disebutkan karena merekalah yang merupakan golongan badui yang paling lemah sehingga umumnya tidak mampu mendirikan bangunan. Berbeda dengan para pemilik onta yang umumnya adalah orang-orang terhormat. Kalimat saya tetap tinggal berapa lama, maksudnya adalah Umar radhiyallahu an tetap tinggal di tempat itu beberapa lama setelah orang yang bertanya pergi. Dalam riwayat yang lain dimaksud tetap tinggal adalah Rasulullah SAW. Kalimat ia datang kepada kamu sekalian untuk mengajarkan agamamu, maksudnya adalah mengajarkan pokok-pokok agamamu. Demikian kata Syekh Muhyiddin An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Isi hadis ini yang terpenting adalah penjelasan Islam, iman, serta ihsan, serta kewajiban beriman kepada takdir Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang. Dalam Quran surat Al-Fat ayat 4 disebutkan bahwa untuk menambah keimanan mereka pada keimanan yang sudah ada sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab Sahihnya bahwa Ibnu Abu Mulaika berkata, aku temukan ada 30 orang sahabat Rasulullah yang khawatir ada sifat kemunafikan dalam dirinya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani mengatakan bahwa ia memiliki keimanan seperti halnya keimanan Jibril dan Mikail alaihimussalam. Kata iman mencakup pengertian kata Islam dan semua bentuk ketaatan yang tersebut dalam hadis ini, karena semua hal tersebut merupakan perwujudan dari keyakinan yang ada dalam batin yang menjadi tempat keimanan. Oleh karena itu, kata mukmin secara mutlak tidak dapat diterapkan pada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar atau meninggalkan kewajiban agama, sebab suatu istilah harus menunjukkan pengertian yang lengkap dan tidak boleh dikurangi kecuali dengan maksud tertentu. Juga dibolehkan menggunakan kata tidak beriman sebagaimana pengertian hadis Rasulullah yang artinya seseorang tidak berzina ketika dia beriman dan tidak mencuri ketika dia beriman. Maksudnya adalah seseorang dikatakan tidak beriman ketika berzina atau ketika ia mencuri. Kata Islam mencakup makna iman dan makna ketaatan. Syekh Abu Umar berkata, kata iman dan Islam terkadang pengertiannya sama, terkadang berbeda. Setiap mukmin adalah muslim dan tidak setiap muslim adalah mukmin. Ia berkata,
Pernyataan seperti ini sesuai dengan kebenaran keterangan-keterangan Al-Quran dan Ahlu Sunnah yang berkenaan dengan iman. As-Sunnah yang berkenaan dengan iman dan Islam sering dipahami keliru oleh orang-orang awam. Apa yang telah kami jelaskan di atas adalah sesuai dengan pendirian jumhur ulama, ahli hadis, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dapat kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama, kita disunahkan untuk memperhatikan kondisi pakaian, penampilan, dan kebersihan, khususnya jika menghadapi ulama, orang-orang mulia, dan penguasa. Kalau dalam bahasa istilah Jawa, aji niroko soko busono, ya. Aji niraga atau berharganya diri kita itu tergantung dari pakaian yang dipakainya. Jadi orang itu kalau kita lihat dari pakaiannya itu adalah sudah bagus, maka dari luar kita sudah menilai dia bagus. Nah, itu artinya ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan bertemu dengan orang alim, orang yang lebih kita hormati, orang yang lebih derajatnya dari kita, atau orang yang lebih mulia, penguasa, umaro, maka kita disunahkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang rapi, bagus, seperti itu. Yang berikutnya, siapa yang menghadiri majelis ilmu dan menangkap bahwa orang-orang yang hadir butuh untuk mengetahui sesuatu masalah dan tidak ada seorang pun yang bertanya, maka wajib baginya bertanya tentang hal tersebut meskipun dia mengetahuinya, agar peserta yang hadir dapat mengambil manfaat darinya. Ketika terjadi sesuatu di majelis, misalkan ada majelis taklim, di situ ada pertanyaan-pertanyaan, ada keterangan-keterangan yang mungkin salah satu dari audien atau jamaiyahnya tidak paham, maka kita disunahkan untuk bertanya tentang sesuatu yang orang lain tidak paham. Meskipun kita sudah tahu artinya atau maksudnya, kita disunahkan untuk tetap bertanya. Agar apa? Agar orang-orang yang tidak paham menjadi paham. Nah, seperti itu. Berikutnya, apa manfaat yang kita dapat dari hal tersebut adalah jika seseorang yang ditanya tentang sesuatu, maka tidak ada celah baginya untuk berkata saya tidak tahu. Tidak boleh seperti itu, ya. Dan hal tersebut tidak mengurangi kedudukannya. Berikutnya, kemungkinan malaikat tampil dalam wujud manusia. Malaikat bisa berbentuk seperti manusia atau benda-benda lain seperti yang dikehendaki. Yang 5, termasuk tanda hari kiamat adalah banyaknya pembangkangan terhadap kedua orang tua, sehingga anak-anak memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana seorang tuan memperlakukan hambanya. Nah, ini adalah salah satu kekeliruan yang sangat besar, termasuk tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Contohnya, kalau saat ini hanya karena tidak dibelikan HP, biasanya seorang anak bahkan sampai membunuh orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Yang keenam, tidak disukainya mendirikan bangunan yang tinggi dan membaguskannya sepanjang tidak ada kebutuhan, ya. Yang berikutnya, di dalamnya terdapat dalil bahwa perkara gaib tidak ada yang mengetahui selain Allah Ta'ala. Di dalamnya terdapat keterangan tentang azab dan cara duduk dalam majelis ilmu. Jadi tata cara beradab atau sopan santun, tata krama kita ketika kita ada di majelis ilmu, majelis taklim, itu bagaimana itu dicontohkan seperti dalam hadis tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.